السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah, dalam surat At-Tahrim, surat yang ke-66, ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya atau taubat yang semurni-murninya. Begitu juga dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 31, Allah berfirman di ujung ayat tersebut, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu kepada Allah semuanya, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung, supaya kamu mendapatkan kemenangan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yaqbalu taubat 'abdihi ma dama lam yughargir. Allah senantiasa menerima taubat hambanya selama nyawa belum sampai kerongkongan. Nah, berdasarkan ayat dan hadis, perintah di sini adalah untuk mewajibkan, maka bertaubat dari dosa yang kita lakukan hukumnya wajib, bukan sunat, bukan mubah, bukan yang lainnya. Taubat nasuha yang dimaksud seperti yang dijelaskan Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang disebut dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya atau yang sebenarnya, taubat yang bisa menghapus dosa bapa dan ibu, menggugurkan segala kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan orang yang melakukan taubat seperti itu, seperti kata Nabi, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa lagi. Taubat yang dimaksud taubat nasuha, taubat yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Syarat yang pertama, kata Imam An-Nawawi, dia segera menghentikan perbuatan dosa tersebut. Kalau dia ingin bertaubat, maka dia hentikan perbuatan itu. Jangan ada pula rencana atau planning, nanti berhentinya kalau sudah pensiun, nanti berhentinya 1 bulan lagi, dek menanggung, ada lain sebagainya. Maka kalau dia tak segera menghentikan perbuatan buruk tersebut, itu bukan taubat nasuha namanya. Nah, kemudian yang kedua, dia bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Ya, dia bertekad untuk menjauhi dan tidak melakukannya, tidak ingin jatuh ke dalam dosa yang sama, ke dalam lubang yang sama. Nah, orang yang bertekad untuk tidak mengulangi, berarti dia memenuhi syarat kedua. Kemudian syarat ketiga adalah syarat yang paling penting, yaitu menyesal. Taubat itu adalah menyesal, kata Nabi. Maka kalau seandainya dia segera menghentikan keburukan dan dia bertekad tidak mengulang, tapi tak ada penyesalan, maka bukan taubat nasuha namanya. Ada syarat yang dia penuhi, tapi ada yang dia tak pakai.
Kalau ada syarat dalam satu amalan yang hilang salah satunya, maka amalan tersebut dianggap tidak sah, dan tentu kita tidak mendapatkan keutamaan yang Allah janjikan kalau kita melakukan amalan tersebut. Nah, kemudian kalau kesalahannya berkaitan dengan hak manusia, maka ditambah satu lagi syaratnya. Tapi kalau kesalahan kita tidak berhubungan dengan hak manusia, maka kata Imam An-Nawawi yang tiga itu kita penuhi, maka taubat nasuha namanya. Berhenti, kemudian tidak melakukannya kembali, kemudian menyesali perbuatan tersebut. Nah, kalau ini berkaitan dengan hak Allah, bukan dengan hak manusia, maka tiga itulah syaratnya. Tapi kalau kesalahan kita berkaitan dengan manusia, maka ditambah syarat satu lagi, yaitu meminta maaf dan keikhlasan kepada orang yang bersangkutan. Kesalahan yang kita lakukan berkaitan dengan manusia, ada haknya yang kita zalimi, kehormatannya yang kita rusak, atau kita menyakiti, menganiayanya, hal-hal yang tidak menjadi hak baginya kita berikan kepadanya, maka orang-orang tersebut menjadi korban dari perbuatan zalim kita. Maka ketika itu tak cukup hanya kepada Allah saja kita minta ampun, diwajibkan kita meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Nah, seandainya orang yang kita sakiti tadi memaafkan kesalahan kita, maka terpenuhilah 4 syarat taubat nasuha dari dosa yang kita lakukan. Tetapi kalau seandainya maaf itu tidak dia berikan, ya maka itu hak dia, karena memaafkan itu bukan kewajiban seperti yang disampaikan beberapa orang. Dia katakan memaafkan adalah kewajiban. Ya, kalau kita katakan kewajiban sementara ayat menunjukkan sebaliknya, seperti surat Al-Baqarah ayat 194, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu bimithli ma i'tada 'alaikum." Siapa yang menyerang kamu, maka serang dia seperti serangan yang kamu terima. Kalau kamu disakiti oleh orang, maka kamu berhak membalas apa yang kamu terima. Balas dengan yang setimpal, tidak boleh membalas dengan yang berlebih. Kalau wak diserang, maka wak punya hak menyerang. Tapi kalau memaafkan, itu terserah bapa dan ibu. Ini menunjukkan memaafkan bukan kewajiban. Begitu juga dalam surat An-Nahl ayat 126, "Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma aqibtum bih, wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin." Apabila kamu membalas, maka balaslah dengan yang setimpal sesuai dengan apa yang kamu terima. Jika kamu memaafkan, maka itu lebih baik bagi orang yang bersabar. Lebih baik itu tanda bukan kewajiban. Kalau kamu membalas, balaslah kata Allah. Ya, tapi membalasnya dengan pembalasan yang setimpal. Awak menerima dua, awak balihan dua. Kalau awak balihan ampe, anan dua balabih dosa untuk awak, itu melampaui batas namanya. Makanya dalam Islam ada namanya qisas, pembalasan yang setimpal. Tangan je tangan, telinga je telinga, mata je mata, gigi je gigi. Kalau kita dilukai sedalam 2 cm, maka kita juga berhak menusuk dia sebanyak 2 cm. Berlebih, kita berdosa. Kalau dia tanggalkan gigi kita 1, kita tanggalkan pula giginya 1. Kalau dia tampar pipi kiri kita, maka kita tampar pipi kiri dia. Itu perintah dalam Al-Quran. Tetapi di ujungnya, kalau kamu bersabar, itu lebih baik. Bersabar menjadi lebih baik ketika kita sanggup membalas. Karena cerita Nabi memaafkan itu semuanya adalah ketika Nabi sanggup membalas. Nah, ada yang memahami Nabi pemaaf betul, tetapi dia tak baca pula. Ada Nabi yang tidak merelakan, alias hukuman tetap diberlakukan. Nah, ada orang yang menyampaikan, kalau kita ditampar, maka kita tidak boleh membalasnya. Kalau kita membalasnya dengan menampar dia pula, maka kita sama saja dengan dia. Tampar menampar. Beda wak dia, nyo nampar wak nampar nyo, kan sama setenya. Anda begitu. Ketika dia menampar kita, dia berbuat zalim kepada kita. Ketika kita membalas tamparannya, kita mengambil hak seperti yang Allah tetapkan. Kalau kamu diserang, serang seperti kamu diserangnya. Kalau kamu ditampar, tampar dia seperti kamu ditamparnya. Nah, ketika dia membalas, itu mengambil hak namanya. Jadi jangan disamakan.
yang menampak pertama tidak ada alasan dia zalim kepada kita, yang kita membalas itu ada alasan, diberi landasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendak yang ditampa dia orang, awak wajib memaafkan. Sudah ditampanya dia minta maaf, awak kalau minta maaf Pak, ya terserah dia Pak silah. Kalau Pak maafkan nanti hendak, ya kalau hendak Pak maafkan apa nama dosa leh. Karena kalau mandinya saja. Sudah orang dia niayonya, orang dia ancamnya pula. Ya, boleh minta maaf Pak, utang boleh lapih Pak, hendak gitu. Kan syaratnya 4. Yang pertamanya berhenti, yang kedua bertekad tidak mengulang, yang ketiga dia menyesal, yang keempat dia minta maaf. Hanya dia minta maaf tapi tidak menyesal, ya percuma saja. Nah Bapak Ibu dalam keseharian jangan biasakan begitu. Ya, ringan seminta maaf, dengan wajah tanpa dosa, lemah rasai orang dia nyayo, difitnah, awak cerita duto, atau datang saya di dalam mana tersebut, ya, aku kalau ada salah selama Allah. Sudah itu dalam hati tidak ada penyesalan, tidak bertekad untuk meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulang, tidak ada. Ya percuma. Kalau dia di orang, ya Allah memaafkan, tidak ada gunanya. Karena ada syarat yang tidak terpenuhi. Nah oleh karena itu, tidak mudah itu meminta keikhlasan. Siapa bilang mudah? Surang saja susah. Dia minta keikhlasannya. Boleh kalau ada harta dengan ambil, itu tambah sulit. Dan Allah tidak akan tercampur dalam masalah kita dengan orang yang kita zalimi. Allah akan ampuni dosa kita kalau 4 syarat tadi terpenuhi. Yang terakhir adalah dapat maaf, dapat keikhlasan. Kondaknya dia apa? Ia minta keadilan ke Allah, ia minta haknya. Nah, ketika orang tak memaafkan, tak bisa mengatakan engkau nama dosa, tidak ada cerita model itu. Orang yang tidak memaafkan artinya dia ingin meminta haknya. Orang yang memaafkan berarti dia berlapang dada. Bapak Ibu mau pilih mana silakan. Tapi kita ingin sampaikan, memaafkan yang Nabi ajarkan adalah memaafkan yang ketika kita sanggup membalas. Itulah memaafkan yang mendekatkan kepada ketakwaan. Seperti kata Imam Ibn Katsir, Nabi SAW diusir oleh penduduk Taif, dilempari. Lalu ketika masuk kembali ke Mekah, dihalangi oleh orang kafir Quraisy. Datang malaikat penjaga gunung bersama malaikat Jibril. Apa kata malaikat penjaga gunung? Ambu-ampuan dua gunungku kurang Makkah. Ya Rasulullah, gunung Abu Qubais dan Qu'aiqu'an. Jangan. Semoga dari kota tersebut keluar orang-orang membela agama Allah. Dikabulkan oleh Allah doa Nabi. Nabi maafkan penduduk kota Mekah. Ketika itu Nabi sanggup membalas. Kok iyo kecilnya? Abi Makkah kan yang gunung. Seperti itu. Ketika Suraqah bin Malik menghunus pedangnya, siapa yang akan menyelamatkan engkau sekarang wahai Muhammad? Dijawab oleh Nabi, Allah. Kemudian Nabi pula yang mengambil pedang. Lalu siapa yang menyelamatkan engkau wahai Suraqah? Engkau wahai Muhammad. Nah ketika Nabi bisa membalas kepada Suraqah, Nabi maafkan, Nabi lepaskan. Kalau dia awak kan tidak ditampa di orang. Apa kuan yang saya awak takui, awak maafkan saya. Itu. Ya, penakui dia pemaaf mirip. Nah, kalau dia memaafkan karena memang takut, ya jangan samakan dengan maaf yang Nabi lakukan. Nah, ada pula istrinya lah dibawa ke hotel di orang lain, lah berselingkuh, lah berzina, lah mengaku pula, lah tahu orang sebalik-balik gunung, di pasar segala macam. Itu tiba-tiba saya maafkan. Ana maafkannya, tidak ada kehormatan sama sekali. Jadi tidak salamu lalu maaf tu elok. Kalau membaca ba'an Nabi jangan baca separuh-separuh. Ya, kemudian tawanan perang Badar. Kata Umar bin Khattab, eksekusi mati. Apa kata Abu Bakar? Jangan. Ini kan kaum awak juga. Awak sekaumah, sama-sama orang Quraisy. Dan itu mamak-mamak kita juga tu. Janganlah dihukum mati. Kita minta setebusan, lalu kita lepaskan. Semoga dapat hidayah Islam. Kalau eksekusi mati ini tertutup kemungkinan yang masuk Islam. Nabi condong kepada pendapat Abu Bakar. Nah, kemudian besok harinya Nabi dan Abu Bakar menangis. Kedua-duanya menangis. Datang Umar, ya kenapa menangis? Karena engkau sudah menunjukkan pendapat yang benar, tapi kami condong kepada pendapat yang lain.
Rupanya Allah turunkan wahyunya menyetujui pendapat Umar, eksekusi mati. Tak ada maaf-maaf dah. Eksekusi mati. Nama kau bertampiklah. Maaf dan kau ambil tu maaf yang memang membuat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf yang membuatnya tak maulang. Aku maaf membuatnya maulang. Maaf yang membuatnya tak takwi. Sehingga ada kehormatan kadang-kadang, sehingga orang tidak takut lagi kepada kaum muslimin. Cuba kalau ditampanya, buat tanpa lu pipi kirinya, ali kedulangnya, tidak ada orang ulang. Cuman dia awak ketika ada yang kali tanpa tempelnya, itu dibalik, tidak penyabar. Mana tidak penyabar? Karajojo itu masih diizinkan agama. Bahkan kalau dicaci pun, kalau awak dicaci orang, jangan dibalik. Kalau awak mencaci pula sama awak jinyo, tidak kan? Salamu apa ibu membalik dengan balasan yang sama dengan dan awak terima, agama mengizinkannya. Al-mutasabbani ma qala fa'ala al-badi minhuma hatta ya'tadi al-mazlum, kata Rasulullah dalam hadis Imam Muslim. Kalau ada orang nan mencaci kemudian dibalik caciannya di orang lain, maka nama nangguang dosanya adalah nan memulai. Wahai kambing kecil pada manusia, apa nan kambing? Asyik nak menanggung dosa caci mencaci nan memulai. Bila nan membalik dapat dosa sampainya membalik dengan yang berlebih. Kalau berlebihnya membalik, baru berdosa pula. Kedua berdosa jadinya. Disebutnya, wahai anak zina, engkau yang anak zina. Nah, awak membalik mengambil hak. Inya menyebut kezaliman. Karena kita bukan seperti yang dia sebutkan. Kalau bapa ibu ingin istilahnya tidak peduli dengan itu, ketika dia sebut anak zina, kemudian kenyataan bukan seperti itu, maka kalimat tersebut kembali kepadanya. Tapi kalau ingin ambil hak membalas, silakan. Kadang-kadang di pasar itu akan sebut nama orang, nama binatang. Kalau dia ingin balas, ingin mengambil haknya, silakan. Tapi herannya ala tabiasuh lah ni. Kambing sesama kambing kedua, Anda bukan membalas yang setimpal supaya dapat peringatan, tapi lah jadi akhlak, lah jadi perangai tingkah laku tabiat. Itu tidak bagus. Nah, semua dalil yang kita bacakan itu menunjukkan memaafkan itu bukan kewajiban. Maka kita sebut orang yang tidak memaafkan minta keadilan, dan orang yang memaafkan, orang yang berlapang dada, lebih besar pahala yang dia dapatkan, lebih besar kebaikan di akhirat dibanding dia membalas. Cuma jangan sampai kita memaafkan karena didorong oleh sesuatu yang tidak baik, yaitu pengecut atau ketakutan. Karena Nabi tidak mencontohkan maaf yang seperti itu. Ketika Nabi disiksa, Nabi diganggu berdakwah di kota Mekah, sahabat-sahabat ditangkapi dan lain sebagainya, tidak ada Nabi mengucapkan dimaafkan orang yang menangkap saudaranya, dimaafkan orang yang menyiksa kaum muslimin sehingga disuruh murtad, dan lain sebagainya. Tidak ada. Karena kalau ketika itu beliau beri maaf sementara beliau dalam kondisi lemah, tertindas. Nabi ingin mengajarkan kita berlapang dada, berbesar hati itu kapan sanggup membalas, tapi pilih, kita maafkan saja. Kalau bapak ibu maafkan, jadi sabit-sabit je lain. Aku bersabit pula balik, itu nak memaafkan namanya. Jadi jangan sangka ketika bapak ibu minta maaf, boleh minta maaf, engkau itu kalau tidak engkau maafkan, engkau nak bersalah lagi. Terserah dia engkau, kalau engkau maafkan atau tidak, negara yang boleh minta maaf. Itu tidak serius diminta maaf namanya. Buktinya terserah dia engkau, dimaafkan atau tidak. Berarti kan tidak harusnya dengan maaf kita. Berarti kan bukan taubat yang sungguh-sungguh itu, yang seperti itu. Oleh karena itu hati-hati dah. Untuk kalau dimaafkannya. Tidak lupa kalau tidak dimaafkan, di akhirat pahala kita diambil, diberikan kepada orang yang kita sakiti. Atau kalau tidak ada pahala, dosa orang yang kita sakiti diambil, kita yang akan menerimanya. Begitu penyelesaiannya yang dilakukan oleh Allah di hari akhirat kelak. Oleh karena itu, sebelum orang yang kita sakiti itu meninggal dunia, cepatlah minta maaf. Kalau meninggalnya dunia, tidak bisa lagi. Tak ada cerita minta maaf kali waris, dan buat tinju apaknya, datang buat kanaknya, maafkan ambo, kamu meninju orang tua engkau, yang tidak ada gunanya.
Ya kan hak anak tu nak punya hak atas orang tuanya. Tapi kalau masalah kau ada hutang piutang, amin nama muka, piti nama bilang, kain nama cabik, kami ahli waris bersedia memaafkan atau menyelesaikan urusan tersebut. Memang you kerana harta milik ahli waris, memang urusannya. Tapi kalau kecil ahli waris, makalah orang tua kami, kaum muslimin, kaum muslimat, ya kau ada salah dan lain sebagainya, kami minta maaf. Ahli pemaafan tu lain. Adapun salah kaum muslimin, kaum muslimat lah dulu dimaafkan oleh almarhum. Apa dah nak doa gitu. Jadi anak mau itu ya berlutut atau basa-basi kepada kaum muslimin. Nah supaya tidak dituduh berlutut. Sebelum orang tu mati ajar kayaknya, maafkanlah orang sadunya mak. Ya maafkanlah kaum muslimin sadunya pak. Kau sakit lah balik lo bisa membawa kepada kematian. Sebelum mati maafkan orang sadunya. Oh yo cik, jadi harapkan ridha Allah, sampaikan bekok. Orang tua kami lah memaafkan kaum muslimin sadunya. Tu nak berdutulnya. Tapi kalau tak ada di kerajaannya model tu dari mana tahu? Kecil nak mati dan kelamaan dia sama. Ya dia nak merasa wah mana bagi dia maaf. Tapi kalau masalah harta mengiyo. Tapi ketika mak tu sedang sakit karir, maafkan orang mak, tetangga mak, kawan-kawan mak. Kecil mati dan sesurah makan orang. Itulah kecil. Orang kalau tak tahu agama, ayo parah. Ya, rugi dah tu. Jadi bapa dan ibu, hampir syarat tu harus dipenuhi. Tak boleh hilang salah satunya. Berhenti segera. Kemudian bertekad tidak mengulang. Menyesal. Kemudian minta maaf kalau kesalahannya berkaitan dengan manusia. Hilang salah satunya bukan taubat nasuha. Kau dia maaf benar di orang tapi nak menyesal. Tak ada cerita. Syarat sahnya harus lengkap, tidak boleh hilang. Itulah taubat nasuha, kesalahan yang berkaitan dengan hak Allah dan kesalahan yang berkaitan dengan hak manusia. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.